Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Menentukan sudut dalam ruang dimensi 3. Sudut antara dua garis lurus. Sudut alfa antara garis G dan garis H dapat ditentukan dengan cara geser salah satu garis, misalnya garis H, memotong garis yang lainnya, yaitu garis G. Sudut antara garis H dan garis G adalah sudut antara H aksen dan garis G. Sudut antara garis dan bidang. Sudut alfa antara garis G dan bidang B. Langkahnya adalah proyeksikan garis G pada bidang B. Hasil proyeksinya adalah garis G aksen. Sudut antara garis G dan bidang B adalah sudut antara garis G dan garis G aksen. Sudut antara dua bidang datar. Sudut antara bidang A dan bidang B dapat ditentukan dengan cara buat garis dari masing-masing bidang, yaitu bidang A dan bidang B, yang tegak lurus dengan garis G, di mana garis G ini garis perpotongan antara bidang A dan bidang B. Kedua garis yang dibuat berpotongan pada satu titik. Nah, sudut antara bidang A dengan bidang B adalah sudut antara dua garis tersebut, yaitu sebesar alfa. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk kubus 4 cm. Kita akan menentukan besar sudut antara A, garis AB dengan garis FH. Kalau kita lihat di sini garis AB dengan garis FH, kedudukan kedua garis tersebut saling bersilangan. Sehingga untuk menentukan besar sudutnya, kita bisa membuat sebuah garis yang sejajar dengan garis FH sehingga memotong garis AB. Garis tersebut adalah garis BD. Garis BD ini garis yang sejajar dengan garis FH. Sehingga sudut antara garis AB dengan garis FH sama dengan sudut antara garis AB dengan garis BD, sehingga sudutnya 45 derajat. Yang B, besar sudut antara garis AB dengan garis FC. Kedua garis ini juga bersilangan, sehingga untuk menentukannya, buat garis sejajar AB sehingga memotong FC, atau buat garis sejajar FC sehingga memotong AB. Kita buat garis sejajar AB, yaitu garis CD, bahwa AB dengan CD ini sejajar. Sehingga sudut antara garis AB dengan garis CF atau FC sama dengan sudut antara garis CD dengan garis CF. Sehingga kalau kita lihat di sini sudutnya 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena DC tegak lurus bidang BCGF, sehingga DC tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang BCGF. Dengan demikian, sudut antara garis AB dengan garis FC sama dengan 90 derajat. Yang C, besar sudut antara garis BE dengan garis AH. Kalau kita lihat, kedua garis itu, yaitu BE dan AH, itu juga bersilangan. Nah, untuk menentukan besar sudut yang dibentuk oleh kedua garis itu, maka buat garis sejajar AH sehingga memotong BE. Garis tersebut adalah garis BG. Sehingga sudut antara garis BE dengan AH sama dengan sudut antara garis BE dengan BG. Nah, kalau kita lihat sudutnya adalah 60 derajat. Yang D, sudut antara garis BE dengan garis FH. Kalau kita lihat kedua garis tersebut bersilangan. Sehingga
Untuk menentukan kedua sudut tersebut, kita buat garis sejajar FH sehingga memotong BE, yaitu garis BD. Garis BD sejajar dengan garis FH, sehingga sudut antara BE dengan FH sama dengan sudut antara BE dengan BD. Sudut antara BE dengan BD sama dengan 60 derajat. Yang E, sudut antara garis AF dengan garis DE. Kalau kita lihat, kedua garis tersebut juga saling bersilangan. Sehingga untuk menentukan besar sudutnya, buat garis sejajar DE sehingga memotong AF. Garis yang sejajar DE tersebut adalah CF. Sehingga sudut antara AF dengan DE sama dengan sudut antara AF dengan FC, sehingga sudutnya 60 derajat. Yang F, besar sudut antara garis BD dengan garis AG. Kalau kita lihat di sini, garis BD itu merupakan diagonal alas kubus, sedangkan garis AG merupakan diagonal ruang kubus. Kedudukan kedua garis tersebut saling bersilangan. Untuk menentukan besar sudutnya, kita bisa membuat sebuah garis yang sejajar dengan garis BD sehingga memotong AG. Kalau kita lihat ini adalah garis CI, garis yang sejajar dengan BD. Garis CI ini memotong AG, sehingga sudut antara garis BD dengan AG sama dengan sudut antara garis JI dengan AG. Nah, kalau kita lihat, sudut antara JI dengan AG adalah 90 derajat. Yang G, besar sudut antara garis CH dengan garis AG. AG adalah diagonal ruang kubus, sedangkan CH itu diagonal sisi kubus. Nah, kalau kita lihat, kedua garis tersebut saling bersilangan. Sehingga untuk menentukan besar sudut kedua garis tersebut, kita buat garis sejajar CH sehingga memotong AG. Garis IJ ini adalah garis yang sejajar dengan CH, sedangkan garis IJ ini juga memotong garis AG. Sehingga sudut yang dibentuk oleh garis CH dengan AG sama dengan sudut yang dibentuk oleh garis IJ dengan AG. Nah, kalau kita lihat, sudut kedua garis tersebut adalah 90 derajat. Untuk soal berikutnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Untuk yang A, kita akan menentukan besar sudut antara garis BG dengan bidang ABCD. Garis BG adalah garis diagonal sisi kubus, sedangkan ABCD adalah bidang alas. Untuk menentukan besar sudutnya dilakukan dengan cara memproyeksikan garis BG dengan bidang ABCD. Langkahnya, G ditarik garis tegak lurus ke ABCD, sehingga proyeksi titik G pada bidang ABCD adalah titik C. B sudah terletak di bidang ABCD, sehingga proyeksi garis BG pada bidang ABCD adalah garis BC. Dengan demikian, sudut antara garis BG dengan bidang ABCD sama dengan sudut antara garis BG dengan garis BC, sehingga besar sudutnya 45 derajat. Yang B, nilai sinus sudut antara garis AG dengan bidang ABCD. Ini adalah garis AG. Sudut antara AG dengan ABCD dapat ditentukan dengan cara memproyeksikan garis AG terhadap bidang ABCD. Langkahnya, titik G jika diproyeksikan ke ABCD, hasilnya adalah titik C. Sehingga proyeksi garis AG pada bidang ABCD adalah garis AC. Dengan demikian, sudut antara garis AG dengan bidang ABCD sama dengan sudut antara garis AG dengan garis AC. Untuk menentukan nilai sinus, sinus sudut adalah perbandingan antara sisi di depan sudut
dengan hipotenusa atau dalam hal ini sisi miringnya. Nah, kalau kita lihat di sini panjang rusuk kubus itu 4 cm dan panjang diagonal ruang pada kubus 4/3 cm. Sedangkan AC adalah diagonal sisi pada alas kubus. Sinus adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi miring, sehingga perbandingannya adalah 4/4/3. Hasilnya sama dengan 1/3/3. C. Nilai tangen sudut antara garis CG dengan bidang BDG. Ini adalah garis CG, kemudian ini adalah bidang BDG. Kalau kita lihat bidang BDG ini berbentuk segitiga sama sisi. Untuk menentukan sudutnya, langkahnya adalah proyeksikan garis CG terhadap bidang BDG. Untuk itu, langkahnya adalah proyeksikan titik C terhadap bidang BDG. Proyeksi titik C pada bidang BDG adalah titik tengah bidang BDG. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, proyeksi titik C pada bidang BDG adalah titik K. Sehingga proyeksi garis CG pada bidang BDG adalah garis GK. Dengan demikian, sudut antara garis CG dengan bidang BDG adalah sudut antara garis CG dengan GK. Untuk menentukan perbandingan sisinya, kita bisa menggunakan segitiga CGK atau kita juga bisa menggunakan segitiga CGI. Jika kita menggunakan segitiga CGI, kita bisa melihat perbandingan sisinya. CI adalah setengah dari diagonal sisi alas. Diagonal sisi alas panjangnya 4/2 cm, sehingga CI panjangnya 2/2 cm. Karena pertanyaannya adalah nilai tangen, maka tangen adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Karena sudutnya adalah CGK yang sama dengan sudut CGI, maka perbandingan sisinya adalah CI dibanding CG. CI sama dengan 2/2, sedangkan CG sama dengan 4. Sehingga nilai tangen sudut antara CG dengan bidang BDG adalah 2/2 dibagi 4. Sama dengan 1/2. Yang D, nilai kosinus sudut antara bidang BDG dengan bidang ABCD. Kalau kita lihat yang biru ini adalah bidang BDG. Nah, untuk menentukan besar sudut kedua bidang tersebut, langkah pertama adalah kita tentukan garis potong antara kedua bidang. Nah, kalau kita lihat ini adalah bidang alas, sedangkan ini adalah bidang BDG. Sehingga garis potong kedua bidang tersebut adalah garis BD. Langkah kedua, tarik garis yang tegak lurus BD dan terletak pada bidang ABCD, yaitu garis CA. CA tegak lurus dengan BD. Kemudian tarik garis tegak lurus BD dan memotong di perpotongan antara garis AC dengan BD dan terletak di bidang BDG. Nah, di sini garis IG itu tegak lurus dengan garis BD. Kalau kita lihat garis IG, ini garis IG itu tegak lurus dengan BD. Begitu juga dengan AC, AC juga tegak lurus dengan BD. Dengan demikian, sudut antara bidang BDG dengan bidang alas sama saja dengan mencari sudut antara garis CI dengan garis IG.
Sehingga sudutnya adalah CIG yang ada di sini nih, sudut CIG. Nah, untuk nilai kosinus yaitu perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi miringnya atau hipotenusa. Panjang IG dapat kita tentukan dengan melihat segitiga BDG. Segitiga BDG ini adalah segitiga sama sisi. Sehingga IG merupakan garis tinggi dari segitiga BDG. Menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menentukan panjang IG sama dengan akar dari BG kuadrat dikurangin dengan BI kuadrat. Sehingga kalau kita hitung itu akan sama dengan 4 akar 2 kuadrat dikurangin 2 akar 2 kuadrat. Nah, panjang IG-nya sama dengan 2 akar 6. Sedangkan panjang CI adalah setengah dari diagonal sisi alas. Sehingga sama dengan 2 akar 2. Nah, nilai kosinus sama dengan perbandingan sisi di samping sudut yaitu 2 akar 2 dengan hipotenusa. Sehingga sama dengan 2 akar 2 dibagi 2 akar 6.